Halo, ketemu lagi di Offside Duo hari Kamis dan akhirnya finally Liga is back. Offside Duo udah mencoba bereksperimen tanpa bahas MU, bahasnya timnas demi menunjukkan nasionalisme kita. Hasilnya Drop. setengah dari penonton biasa, ternyata penonton kita bule ya ternyata. Jadi penonton kita lebih ke Eropa Liga ya. Inggris dan ya Liga Inggris lah Iya ya, karena mayoritas. pasarnya beda ya. That's okay. Ya, Ya pasarnya pasarnya beda. beda. Ya mungkin kalau iya karena gua sama coach kan biasanya ngomonginnya Inggris ya, nggak pernah apa luar ya, nggak pernah ngebahas timnas. Tiba-tiba ngebahas timnas ya mungkin memang bukan pasarnya di situ. Ya tapi nggak apa-apa. Nice try lah. Minimal kita menepati janji bahwa kita nggak Timnas selalu. biar gua aja yang bahas. Wah hari ini lu udah posting juga ya timnas ya. Dan menepati janji kita masih bisa bahas yang lain, nggak MU melulu. Dan ketika timnas ada, ini kenapa ada pemandangan di sini? Nyantai Kita banget ganti TV-nya. dulu. Nah, ya. Ya. Nah, tapi yang untungnya juga di akhir pekan ini langsung dihajar beberapa laga seru, big match. Ada City Liverpool, di Italia ada derby di Italia antara Juve sama Inter, peringkat 1 dan 2 Italia. Kita pindah dulu dari Inggris dulu, di mana Derby papan bawah Everton MU. ya itu juga. Itu nanti kita bahas dikit coach, karena Everton tuh juga menyulitkan buat tim-tim kayak MU yang susah ngegolin karena dia mainnya low block kan. Ya. Banyak tim yang ketika lawan low blocknya Everton tuh kesulitan ya, tim-tim besar terutama. Tapi dari sisi Liverpool dulu, coach, lu melihat bagaimana sisi Liverpool kemarin beberapa agen internasional membuat skuadnya agak compang-camping juga kedua tim, masuk Liverpool. Gravenberch kemungkinan bisa main lawan City, tapi Robertson nih yang kemungkinan masih nggak bisa main sampai Januari kalau nggak salah kalau jadi. Terus siapa lagi? Curtis Jones. Udah sisanya sih kayaknya fine-fine aja. Tapi Robertson itu kan penggantinya menurut gua hampir nggak ada ya sekarang ya. Ya si Mikas nggak jelas. Iya kan? Itu pemain udah berulang-ulang kali diberi kesempatan, Iya. tapi gitu-gitu aja. Dan Dan I mean mereka nggak bisa beli pelapisnya. Cuman satu hal yang gue lihat akhir-akhir ini tahu apa? Coba. Liverpool beruntungnya. Itu Van Dijk lagi kembali Lagi bagus-bagus mendapatkan ya. performanya. Iya, iya, itu yang gue bilang juga Lagi kemarin. bagus-bagusnya Van Dijk. Iya. Dan itu ngaruh banget kalau sebelah lu Matip, Gomez dan lain-lain. Ya. Jadi ya ini sebuah plus point. Cuman ya depannya juga cukup tajam. Salah lagi on fire. Iya, bisa golin terus lah. Ya Liverpool walaupun nggak ada McAllister ya tengah oke lah. Szoboszlai juga bagus di Hungaria. Kayaknya udah bisa main sih sekarang kalau lawan City ya karena udah Iya. one hand apa itulah one band karena sebelumnya akumulasi kartu Iya, kan. iya. Harusnya sih udah tengahnya udah full tim kecuali Gravenberch sih karena Gravenberch juga lagi lumayan bagus ya sama Liverpool ya. Tapi ya I mean Liverpool pas bagus-bagusnya bisa seri lawan Brentford kalau nggak salah. Luton. Iya. Lawan Brentford 3-0. Oh ya Lawan Brentford atau lawan Ya, Luton 1-1. lawan Luton. I mean ya itulah EPL bahwa lu boleh bagus-bagusnya bagus tapi kalau lagi kurang apa namanya? Lagi suwe lah. Ya lagi kurang tajam. Iya. Lagi kurang tajam ya ini yang bisa terjadi. Sebenarnya sih yang lawan Luton sebenarnya tajam, tapi memang nggak Banyak gol. peluang. Iya nggak gol itu ya. Beda kalau MU kan emang nggak tajam gitu kalau Emang nggak Liverpool- banyak peluang. Liverpool tajam Iya. banyak peluang tapi ya nggak jadi gol ya. Itulah shit happens kadang dalam beberapa games. Tapi ya gue sih nggak, gue justru melihat sekarang strikernya udah nggak ada kendala tapi sekarang backnya cukup ngaruh sih coach karena dulu kita suka ngata-ngatain Milner gitu ya. Tapi Milner tuh menurut gue penting loh ketika dulu masih ada bisa main di mana Iya, aja jadi back kanan, betul. back kiri. Nah sekarang si Mikas gue nggak menilai ada di level itu gitu. Emang Ya kan? emang nggak pernah ada. Mendingan Milner tetap jadi back kiri. Ya. Generasi Simikas kan datang sama Minimano, Iya. Curtis Jones main, Gitu-gitu. terus Phillips, apalah yang nama yang aneh-aneh itu Aneh-aneh, semua itu kan pelapisnya itu bapuk semua. Iya. Yang agak berhasil itu cuman si Elliot kan, Ya, harusnya. yang agak lumayan lah. Ya Curtis sebenarnya sekarang cukup dipakai. Ya gue nggak bilang dia main bagus ya. Pakai karena nggak ada Ya, pilihan. tapi klub kayaknya cukup suka masih pengen ngotak-ngatik nih orang. Satu-satunya pelapis yang punya jam terbang ya Curtis Jones. Ya benar, karena Harvey juga banyak cedera juga Iya, kan. cuman kalau dibilang dia punya kontribusi, kagak pernah punya kontribusi. Nanggung sih memang. Ya, tapi gue melihat ini main di kandang City tahun lalu dibantai itu 4-1 nggak salah apa 3-1. Tapi sebenarnya nggak di luar musim lalu itu nggak superior amat City di kandangnya. Pernah 2 musim lalu kalah juga di kandang di Etihad termasuk di FA Cup. Memang musim lalu
main di City dua-duanya di EFL sama di Premier League dua-duanya menang telak, tapi ya Musim lalu memang dahsyat sih. iya, tapi Liverpoolnya kan lagi bau-baunya juga Lagi musim lalu kan. Jadi bau-baunya, wong mereka susah jadi tolak ukur juga main gitu. di Eropa doang. Sementara ketika 2 tahun lalu menurut gue jadi lebih layak jadi tolak ukur ketika Liverpool lagi ganas, City juga lagi ganas. Nah, Liverpool tuh bisa nahan di Etihad. Jadi Iya, artinya sampai hari terakhir kan. iya kan. Jadi nggak terlalu jomplang. Tapi memang sekarang menurut lo Liverpool yang sekarang udah mendekati Liverpool yang 2 tahun lalu. ya hampir 2 tahun Iya. lalu. Udah hampir sekarang Ya, secara performa. udah mendekati dalam arti semua nggak ada gangguan eksternal, internal nggak banyak yang cedera bisa digantikan. Yang penting kan pemain depan ini on fire. Nah, Nunes untuk gue itu flop. Enggak, gua enggak. Nah, Ya, ya. serius untuk gue flop karena tunggu dulu, bukan dia main jelek ya, secara tapi gol. flop karena dia dibeli untuk cetak gol. Ya, striker. Nah, di situ dia flop. Ya. Tapi dia kadang-kadang main bagus dan kalau main nggak jelek amat lah. Cuman bukan pemain yang bisa ngangkat Liverpool. Jadi maka dari itu Liverpool masih ngandelin Jota sama Luis Diaz sama Salah. Oh, ya, ya. Sekali-sekali Jota. Ya, ya. Tapi nggak bisa ngandelin Nunes. Itulah kenapa gue bilang dan harga 70 dia flop. Jadi bukan karena kalau sekali-sekali dia dipasang sebagai sayap kiri atau sayap kanan ganti oke lah, not bad lah. Tapi dia dibelikan Kerja bukan kerasnya untuk bagus. itu. Ya itu benar sih, pada akhirnya striker dituntut golnya kan, walaupun Iya. mungkin ya Firmino mematahkan itu, tapi Firmino emang bukan striker yang dibeli dengan mahal Untuk cetak gol jadi juga, goal iya. getter. Tapi gue satu sisi bilang progres Nunes tuh bagus dari musim lalu karena hunger dia untuk, ya menurut gue dia lebih kayak mirip-mirip apa sih tuh kayak Højlund lah. Højlund dari sisi pergerakannya, kerja kerasnya tuh udah ada. Yang belum banyak tuh golnya sebenarnya kan, banyak apesnya gitu. Højlund juga dibeli untuk cetak Iya gol. kan? Iya, So far dia nggak cetak gol. Ya, dan sekarang Di sih memang IPL. pressure-nya belum ada karena masih musim Iya, pertama masih muda, ya. Dan masih muda juga. Pada akhirnya tapi setahun lagi atau 2 tahun lagi orang akan nanya mana Tahun gol depan gitu. itu akan pressure-nya akan lebih besar. mana gol? Tahun ini, nah mungkin 3 bulan tahun depan mulai dari Februari, di mana MU akan bersaing untuk masuk 4 besar, di situ mereka akan memberikan pressure. Dan Nunes udah setahun lebih loh. Iya, iya, iya. Dan so far ya gitu-gitu aja kan. Iya, iya. Enggak, tapi dari sekarang udah sedikit lebih matang lah decision makingnya. Walaupun tahun lalu tuh masih rough banget dia mainnya memang Iya. ya. Masih mental-mental, larinya masih dribbling-dribbling aja. Sekarang dia nggak dapat banyak peluang juga karena Salah kalau Salah Luis Diaz itu pasti main. Bolanya berlari. Akhirnya ini Gakpo diprioritaskan daripada dia. Tapi kalau gue tadi sedikit berbeda soal Liverpool ya coach. Gue dari tahun lalu ketika Liverpool apes gue sempat bilang, tapi Liverpool di bawah Klopp ini sebenarnya fondasi mainnya udah ada. Tinggal dia pemain-pemainnya balik dari cedera, nambahin suntikan lagi, kayaknya tinggal nunggu Tinggal waktu performa. aja kan, tinggal Iya, performa betul. doang. Tapi musim ini justru gue masih belum melihat, walaupun tajam produktivitasnya ada, gue belum melihat Klopp menemukan ritmenya kayak 2 tahun lalu ya. Nggak bisa karena iya, beda pemain. Setuju. Nah, makanya kayaknya dia masih terus mencari formula terbaiknya, walaupun dia masih bisa menang nih. Gue nggak yakin dia akan bisa main kayak 2 tahun terakhir karena memang beda pemain. Ya. Dan Szoboszlai, McAllister sama Gakpo beda dengan Fabinho, Henderson sama Dulu Wijnaldum sempat era rajanya juga. Wijnaldum. Iya. Nggak bisa mereka bertiga menyamakan levelnya itu. Kalau bisa pun butuh waktu lama. Betul. Makanya kayaknya menurut gue tuh keseimbangannya masih belum terjaga di sini. Iya. That's why ketika menghadapi City, kalau 2 tahun lalu gue pede Liverpool Masih bisa ngalahin. bisa, iya. Tahun ini gue Nggak berat. masih 60-40 atau 55-45 buat City lah. Kalau Liverpool dan di samping itu si kipernya Alisson itu juga 2 tahun terakhir nggak bagus-bagus lagi nguruk, amat. ya. Iya. Nah, maka dari itu kalau Liverpool bisa dapat seri itu udah bagus. Iya, benar, di Etihad mah udah oke lah, apalagi di Kalau papan udah atas dapat juga kan. seri udah bagus. Karena beda 1 poin doang. Dan nih. mereka ya, gue nggak yakin mereka akan bermain terbuka, akan jadi seru buat kita Iya. fans netral kalau Liverpool juga berani high press, main terbuka lah. Ya. Gue sih nunggu kepastiannya dari Man City sih kan. Kemarin katanya Haaland juga cedera kan. Gue nggak tahu Ya. apakah dia akan absen di laga lawan Liverpool ini, karena ketika dia absen, gue penasaran Alvarez bisa step up nggak di big game kayak gini, karena di Piala Dunia sebenarnya sudah menunjukkan dia bisa step up. Di laga lainnya dia bisa step up, tapi ketika ada Haaland di sana, bukan tanpa Haaland. Makanya Iya. ketika Haaland nggak ada, bisa nggak Alvarez bisa step up dan juga pemain-pemain lainnya bisa step up, karena City yang tahun ini pun juga
sebenarnya mainnya juga banyak nggak bagusnya gitu. Banyak biasa ajanya, tapi dia golin, menang. Jadinya Ya ini semoga akan jadi seri lah. laga. Anjing. Ujungnya ada keinginan Arsenal siapa sih ini? Brentford. Hati-hati. Brentford suka nyusahin loh. Tapi emang Brentford yang sekarang hancur sih. Gue nggak pernah bilang juga Arsenal pasti menang. Tapi Brentford yang sekarang Brentford lagi nggak sebagus itu, iya, betul. udah jelek banget sih dibanding 2 apalagi tahun nggak lalu ada tuh. Tony. Nggak ada Tony. Ya, gue pengen tahu sih ini dinamikanya City ketika big match. Kan kadang-kadang si Pep masih maksain Gvardiol jadi back kiri gitu. Dia kan ketemu masalah tuh. Iya. Gue pengen lihat nih fans City yang kemarin against gua atau defense lawan gua katanya Gvardiol nggak jelek segala macam. Kalau secara overall musimnya nggak jelek, tapi ketika big match kelihatan dia banyak weakness yang masih bisa Kalau tembus salah lah. on fire, Iya. diobok-obok gitu. Kelar itu kan. Karena Diobok-obok gitu Gvardiol. Gini, Gvardiol itu dipasang kiri bukan karena keinginan Pep, karena Ake cedera. oh ya. Nggak ada pilihan. Ya, tapi emang Sayap kiri paling baik sekarang dimiliki oleh itu ya Ake. Oke, mau nggak mau Ake. Iya, tapi karena dia cedera, gue nggak tahu apakah dia udah fit atau enggak. Ya mau nggak mau. Tapi memang game-nya sebenarnya dia mirip-mirip gitu coach. Cuman mungkin Iya. di Bundesliga ya levelnya nggak segitu Kalah jam ternyata ya. terbang lah. Dia Betul. tetap harus adaptasi. Masih Cuman butuh waktu. kalau lihat Salah main lawan Gvardiol, ya. Iya. Makanya gue agak bingung kenapa Gvardiol semahal itu. Back termahal dunia loh sekarang loh. Gila ya. Back termahal. Ya tapi ya give him time lah. Gue juga belum bisa menjudge dia. Gue bilang ini pemain bagus tapi Iya, pemain berbakat. tapi Ya. memang banyak kemarin di laga lawan Arsenal, laga lawan MU, laga lawan siapa lagi menurut gue banyak banget celah-celah yang bisa diambil lawan Gvardiol dengan permainan dia yang kayak gitu suka terlalu pede kayak kemarin Jordi Amat lah modelnya. Iya. Suka pede banget pegang bola tapi dia tuh sebenarnya agak lambat pergerakannya. Iya. Ya kalau dia lebih pinter sih timingnya harusnya sih fine-fine aja karena back City kayak Ake pun juga dulu sebenarnya bukan back cepet juga, tapi di bawah Pep dia bisa transformasi jadi back yang lebih komplit. Even John Stones saja dulu banyak blundernya, sekarang juga jadi back yang lebih smart kan. Ya menurut gua menjadi titik lemah yang mungkin masih bisa ditutupi oleh teman-temannya asalkan mainnya ada Akanji di sana, ada Diaz di sana, Johnson juga kayaknya cedera. Jadi ya kita lihat nih Pep suka ngasih kejutan apa dari formasinya di lini depan nanti dan juga lini belakang. Kita pindah, lo prediksi seri berarti ya? Iya. Ya, gue juga berharap seri lah, biar mereka nggak jauh-jauh amat dari papan-papan tengah. Karena City memang tidak sedahsyat tahun lalu dan Liverpool lagi on fire. Ya. Jadi gue bilang, ya apakah Liverpool bisa menang? Bisa-bisa aja. Tapi ini secara teoritis, Etihad loh. secara itu main di Etihad juga seri. Oke, kita berikutnya ada MU lawan Everton, bukan big match ini, tapi penting ini buat MU dan juga buat Everton yang baru kena 10 poin coach. Bisa apa coach Everton 10 poin menurut lo? Ini udah kayak dia tinggal nunggu waktu degradasi aja nggak sih? Atau Coba gue 10 cek poin dulu masih sisanya berapa. jauh untuk terlalu dini karena masih banyak 26 match 26 match lagi. Everton sekarang 4 poin. Ya. Luton gampang lah. Luton yang zona aman itu Iya. baru 6 poin. Iya makanya. Satu match menang ibarat udah lolos. Tapi menangnya lawan MU. Anjing. Ya, nggak gitu juga. Enggak. Gue masih percaya dengan prediksi gue yang bilang 7-8 match lah. Ini kan kelima. MU akan ugly win. Ya, besok akan feeling gue akan ugly win lagi. Lawan Everton. Yang ke-6. Ya. Dan Gitu. dan kemarin kan banyak cedera juga tuh. Onana mungkin nggak terlalu berat, cuman gua nggak tahu nih akan langsung turunin apa enggak. Turun. Gue udah Turun baca. ya? Tuh ya, turun. Karena Onana kan kemarin sempat cedera juga, terus juga si Lisandro juga belum balik, Casemiro juga kemungkinan baru baliknya Desember. Terus siapa lagi tuh? Eriksen juga masih tentatif dimainin apa enggak. Højlund pun juga kemarin cedera. Ini gua nggak tahu Højlund udah pasti bisa turun apa enggak, walaupun kemarin nggak masuk lawan di timnas Denmark. Ya. Apakah memang sengaja biar dia bisa Disimpan, recover atau ya memang ternyata dia cederanya cukup lama. Kalau nggak salah kan estimasinya akhir bulan baru bisa main kan tanggal 20-an ke atas atau bahkan awal Desember. Mulai awal Desember lah. Di situ gue lihat MU bisa bangkit lagi karena udah beberapa pemain penting balik semua. Ya, kalau nggak cedera lagi. Iya, kalau nggak Sementara lawannya Everton yang
Terakhir-terakhir Everton coba kita lihat menyulitkan lawan Palace bisa menang, lawan Brighton seri 1-1, terus lawan West Ham bisa menang coach. West Ham yang bisa Ya, kalian bahas maksud gua. tim kayak Aston Villa, West Ham, Brighton itu keteteran ketemu low block. Iya, ya. MU juga sering Iya kan? keteteran lawan low block. Iya. Dan MU sekarang harus bisa waspada, nggak kecolongan lawan low block. Dan Arsenal pun juga susah payah kan, Arsenal 1-0 kan. keteteran juga ketemu low block, walaupun kemarin menang di Everton Iya, ya. 1-0. Setelah berapa tahun? Iya, itu lama banget. Iya. Lama banget itu. Jadi ya kalau gue bilang MU bisa menang dan gue bilang ini akan jadi ugly win lagi. Ini bukan waktu yang tepat ketemu tim kayak begini. Sekarang pertanyaan gue kan adalah, lu masih inget Juve tahun lalu pada saat dia kehilangan poin, dipotong. Iya. Dia kalau menang semua, dia main Champions League loh. Iya, iya. Tapi habis itu mentalnya drop. Iya, dipotong. Enggak, bukan dipotong. Nextnya itu lawan Empoli, gue masih ingat. Kalah lawan Empoli. Ini yang setelah dipotong apa yang Setelah udah dipotong. dibalikin? Oh, Setelah dipotong. Kalau dia menang lawan Empoli, itu di atas Milan, Juve yang lolos. Oh. Jadi kena mental pemain-pemainnya. Iya. Nah, pertanyaan gue kan apakah pemain Everton sanggup mengatasi ini semua? Iya. Atau bisa kena mental juga. Kalau kena mental, 3-4 match beruntun, wah bahaya itu Everton. Secara pressure ya, karena Iya. mereka ke papan bawah gitu. Tapi menurut gue juga MU coach mentalnya juga keganggu karena dia di tengah pekan nanti penentuan juga kan, Iya. lolos Europa League atau gugur di total di Eropa Sebenarnya bukan mental terganggu, mereka harus memberikan segalanya, mereka harus lebih fokus saja. dengan skuad terbatas Iya, sekarang. MU sekarang fokus match by match. Iya. Nggak usah lihat, oh kita ketemu Champions League bla bla. Enggak. Match by match harus fokusnya. Ya dengan skuad terbatas, tapi gue Iya. agak repot ya kan karena dia harus membagi. Kemarin kayak Rashford juga nggak tahu main apa enggak, terus juga ntar lawan dia lawan Galatasaray apa Copenhagen ya? Oh Galatasaray, lawan Copenhagen kalah kan? Iya, iya, Misalnya lawan Galatasaray lawan Munchen, artinya dia harus membagi tuh pemain-pemainnya untuk 2 pertandingan itu secara kebugaran bisa apa enggak, terus juga secara chemistry dapat apa enggak, karena berapa kali pemain Seru itu lawan Galatasaray. anjing kalau kalah dibully ya menang buat konten sih emang. Itu lawan Galatasaray di kandang harusnya menang karena mereka kena kartu merah kan. Hah? Oh yang sebelumnya Yang di kandang. Iya, iya. Karena gue lihat Galatasaray ini perkumpulan kakek-kakek yang udah afkiran semua itu. Ya, tapi masih kenceng-kenceng coach. Masih buat kenceng-kenceng kalau diberi ruang. pengalamannya maksudnya ada gitu. Pengalamannya ada, tapi gue bilang harusnya. Dan mereka udah nggak mereka main di Liga Turki, mereka udah nggak biasa lagi dengan pace Serie A atau apa, ngerti nggak? Makanya Galatasaray gue bilang bisa. Mungkin ugly win lagi. But untuk MU nggak penting, yang penting menang sekarang. Iya, apapun setiap laganya mau mainnya gimana, pokoknya menang dulu karena cari percaya dirinya kembali lagi. ya gua nggak akan bisa prediksi, nggak akan berharap banyak. Gue berharap ya pokoknya menang dulu deh. Bodoh amat kalau lawan Everton kena. Kayak Copenhagen gue bilang menang kan. Iya, kartu merah. Sampai kartu merah, kalau nggak ada kartu merah 11 lawan 11, gue bilang MU bisa menang. Kadang babak kedua belum tentu bagus juga coach. MU itu masih belum bisa main konsisten 2 babak ya. Betul. Ya mungkin menang iya, cuman gua nggak yakin dia menang Gue banyak. juga nggak pernah bilang konsisten, itu masih di Januari. Iya. Sampai tahun ini lu fokus dulu menang. Makanya gue belum bisa menilai dia bisa menang banyak kemarin, even kalau kemarin nggak kartu merah. Dan sekarang lawan Galatasaray menurut gue pemain-pemainnya tuh lebih punya mental dan juga experience dibandingin Copenhagen. Walaupun dari sisi kecepatan Copenhagen kemarin nggak bisa dianggap remeh ya, sayapnya kenceng-kenceng banget. Nah Galatasaray punya pemain-pemain yang menurut gue punya experience banyak kan? Galatasaray ini jadi juru kunci ini. Serius lo? Copenhagen lah. nggak Either mungkin. MU yang lolos atau Copenhagen. Hah? Serius lo? Serius. Coba ntar gue lihat. Galatasaray itu bener-bener nggak sebagus yang orang pikir. Iya, cuman emang dia ya sama kayak MU, maksudnya dia punya Lu segalanya. kalau lihat di match pertama, kalau nggak ada kartu merah, diobok-obok itu Galatasaray. Tapi lawan Munchen dia lumayan bisa nandingin loh coach. Yang lawan Parkir bis. Iya, tapi maksud gue ya itu kan mainnya pragmatis aja gitu kan, ya kan? Itu yang menurut gue. Dan pressure-nya main di kandang, gue nggak yakin itu menguntungkan Galatasaray. Karena they know kalau mereka menang, mereka harus menang. MU tereliminir. Iya. Minimal 1, iya kan? Iya. Jadi pressure-nya itu justru di Galatasaray. Iya. Karena Galatasaray akan ketemu MU, abis itu lawan, dia ketemu siapa abis itu ya? MU kan abis itu lawan. Habis itu Copenhagen. Oh iya, penentuannya di Iya. hati-hati. Tapi menurut gua
justru dia penentuannya di dia sendiri karena Iya. kalau misalkan lawan MU dia bisa nyuri seri aja, lawan Copenhagen menang dia udah aman gitu Iya. kan. Sementara Nah, MU ya itu berat gitu. pressure. Dan gue nggak yakin Galatasaray pressure pemain-pemain Galatasaray ini pressure-nya sanggup. Tapi gua mau udah MU lebih pressure. Menurut lo MU bisa lolos nggak? Nggak mungkin kan? Kalau nggak lolos UCL ya UCL League. berat karena UCL. harus menang lawan Iya, Munchen. Munchen kan. Tapi European League masih realistis gue bilang. Kalau sampai nggak lolos Europa League mah anjing udah bapuk banget ya. Tapi kalau seandainya nggak lolos ya, kalau seandainya nggak lolos, Fokus KPL. Fokus KPL Iya. udah udah harga mati sih lolos 4 besar di akhir musim. Tai lah kalau sampai nggak lolos, udah nggak lolos di musim nggak lolos Europa League, terus juga nggak tembus 4 besar. Terakhir, Derby d'Italia, Juve lawan Inter. Ini sama-sama lagi bagus coach menurut gua, konsistensinya Juve nggak main bagus tapi konsisten menang terus dan dia memang fokusnya udah di sini aja gitu. Kemarin sampai siapa orang bilang Italia ya. Juve justru favorit juga buat jadi kontender dibandingin Iya. Napoli dan Milan ya karena fokusnya fokus sini Napoli baru di Garcia selesai lah. dan Allegri-nya walaupun Allegri dikata-katain dia tahu caranya menang even ugly win dengan mainnya sampah tapi gitu. Inter nggak menang lawan Inter. Ya bagus, gue juga harapannya gitu. Cuman gue melihat dia emang lu nggak bisa ngandelin main ugly win menang terus. Kan Juve sering begitu. Iya. Di bawah dia. Iya. Nggak selalu akan bisa. Oh iya tapi dulu mainnya lebih bagus sih kalau sekarang. Dulu pemain lebih bagus betul. Mainnya terbatas Iya. sekarang. Lu nggak akan bisa dan gue yakin karena kualitas pemainnya juga ini peluang untuk Inter jaga jarak dan gue lihat Inter bisa menang. Kalau Suek-sueknya seri lah. ya karena kalau seri sih masih aman sebenarnya Iya. buat Inter. Ntar gue mau lihat dulu rekor pertemuannya mereka itu. Aduh itu cuman teori men, nggak ngaruh sama sekali. Iya cuman ini mainnya jam 3 lagi ya. Nih head to headnya Inter menang di Copa 2 kali, sekali di kandang, sekali di tandang seri. Serie A-nya Inter kalah di kandang. Wah kalah anjir tahun lalu. Iya. Kalah di kandang, kalah di tandang. Jadi nggak bisa diremehin karena fokusnya emang di sini. Sementara Inter juga harus berbagi juga. Walaupun di Liga Champions sih aman-aman aja ya. Aman, Liga Champions iya. sama Sociedad, Inter nggak ada red flag. Dua itu lolos lah Inter sama Sociedad. Tapi menurut gua kemenangan lawan Juve ini penting karena dia menurut gua benar-benar title contender. Jadi lo harus ngejatuhin di sekarang ini, bukan Betul. Milan, bukan Napoli. Dan gue rasa mereka juga nggak fokus ke Champions League karena itu kemungkinan besar aman akan lolos dua itu. Udah lolos kan kalau nggak salah? Kayaknya tinggal sekali lagi deh. Gue lupa ya pokoknya. Atau hampir lolos Hampir lah. lolos lah, Iya. aman lah Inter lah memang. Tapi di Serie A itu mereka ngejar. Iya. Karena tahun lalu mereka nggak juara kan. Dan ini pemain-pemainnya habis diforsir habis-habisan karena Itali hampir semuanya, hampir setengahnya banyak main Inter. Acerbi main berapa pertandingan full. 90 Lautaro menit. kemarin subs Iya. di Argentina. Back-backnya yang gue khawatirin karena si Bastoni kan main cedera Iya. di Itali, terus Acerbi main full, Di Marco main hampir full juga, Iya. Darmian juga nyaris main juga hampir semua pertandingannya. Jadi Pratesi main, Barella main, kecapeannya menurut gue cukup ngaruh. Semoga nggak ada cedera lagi dan membuat Inter di laga match ini jadi ada pemain cedera lagi dan justru malah merugikan mereka di match-match selanjutnya. Kalau memang lawan Juve seri aja atau kalah pun nggak apa-apa, asal pemainnya nggak cedera karena masih banyak match yang dibutuhin lawan Inter, pemain-pemainnya jangan sampai cedera. Liga Champions sampai antar musim di next match-nya penting buat meraih 3 poin. Prediksi coach, Tri? Atau Enggak, gue bilang Inter menang. harus Inter menang ya? Nah, gue doakan Inter menang. Dan menurut kalian, outsider Inter atau Juve di kandang Juve? Oke, outsider sampai sini aja. Kita ketemu lagi di minggu depan ngebahas dari review-review Liga. Bye-bye!